Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas farmakoterapi dari penyakit asma ya. Saya harap sebelum memasuki farmakoterapi asma, mahasiswa disarankan untuk melihat kembali ya patofisiologi terjadinya asma dan farmakologi obat-obatan asma. Mungkin nanti cukup mengerti ya, kira-kira mengapa pasien tersebut diberikan obat itu gitu ya. Nah, asma sendiri itu kalau kalian bisa lihat di gambar sini ya, untuk bronkus yang normal, ini adalah pembuluh bronkus ya, itu lingkarannya normal ya, dan ukurannya juga normal. Sedangkan pada keadaan asma itu terjadi inflamasi di sel otot halusnya itu dan adanya mukos gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah ini ya. Jadi definisi asma sendiri adalah asma adalah suatu penyakit heterogen ditandai dengan inflamasi kronis saluran nafas ya. Kenapa disebut dengan heterogen? Karena penyebabnya itu banyak ya, apa saja. Nah, bagaimana menegakkan bahwa ini adalah asma? Penyakit ini ditegakkan berdasarkan riwayat gejala pernafasannya, seperti ada bunyi mengi, ya, rasa sesak, rasa berat di dada, dan batuk yang bervariasi dalam waktu dan intensitas, disertai keterbatasan aliran udara ekspirasi. Ya, jadi untuk ini nanti dapat diukur pakai suatu alat. Tadi meneruskan yang tadi ya, ini adalah otot bronkus yang normal ya, yang sirkulasinya normal. Ini adalah alveoli ya. Nah, pada keadaan asma itu otot bronkusnya inflamasi ya, terjadi inflamasi sehingga dia menebal. Kalau menebal ya, apa yang terjadi? Maka saluran dari pertukaran udara itu lebih mengecil, makanya timbul sesak gitu ya. Nah, ketika asmanya sedang akut atau sedang bergejala gitu ya, itu selain inflamasi, yang terjadi inflamasi sehingga penyempitan dari otot bronkus, juga sel ototnya itu menebal ya, jadi penambahan jumlah dari sel otot gitu. Jadi sulit untuk pertukaran udara, sangat lebih sulit lagi karena diameter untuk salurannya itu lebih mengecil sehingga udara itu terjebak di dalam alveoli. Nah, ini adalah prevalensi asma di seluruh dunia ya. Ini saya ambil dari Medhub, itu tahun 2021. Ya, jadi yang paling banyak kasusnya itu adalah di daerah Australia dan di mana ini ya, Antartika ya. Mungkin karena dingin gitu ya, lebih dingin. Posisinya lebih dingin ya. Sedangkan Indonesia sendiri kejadiannya kalau dipresentasikan seluruh dunia itu sekitar 4-6%. Nah, berdasarkan perkiraan dari Gimna 2012, ini saya ambil dari jurnal, 300 juta orang di dunia itu menderita asma ya. Dan asma paling banyak itu merupakan penyakit kronik yang terjadi pada anak-anak ya. Asma kronik memang biasanya itu terjadinya awalnya itu dari anak-anak gitu ya. Dan 6 dari 10 penderita asma itu merupakan asma alergi. Ya, jadi lebih banyak karena alergi gitu dibandingkan oleh faktor resiko lainnya.
Nah, tadi sudah disebut ya mengenai alergenik, ya alergi dengan non-alergenik gitu. Nah, untuk asma yang disebabkan faktor non-alergenik itu biasanya karena ada gangguan kontrol saraf otonom baik di simpatik dan parasimpatik. Mengapa itu coba kalian pelajari lagi di anatomi fisiologi manusia gitu ya, bagian otot ya, sel otot itu kontraksi dan relaksasi otot itu dipengaruhi oleh saraf otonom, baik simpatik dan parasimpatik seperti asetilkolin dan norepinefrin gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Coba bisa baca lagi di bagian anatomi fisiologi manusia, bagian sel otot, jenis-jenis kontraksi ya. Bagaimana cara otot berkontraksi, bagaimana cara otot berelaksasi, itu hubungannya dengan pelekatan aktin dengan miosin. Nah, itu mengapa ketika ada gangguan kontrol tersebut sehingga bisa menimbulkan asma atau juga adanya infeksi gitu ya. Dan biasanya jika mau terkena asma non-alergenik ini biasanya terjadinya ketika sudah dewasa. Nah, yang paling banyak itu adalah asma yang disebabkan oleh ekstrinsik, yaitu alergenik ya. Jadi 80% penderita asma itu bersifat atopik. Apa itu bersifat atopik? Atopik itu berarti keanehan. Memang hal yang bukan yang biasa gitu, tiba-tiba terjadi asma ya. Yaitu paparan alergen udara, ya aeroalergen ini yang paling yang maksimal ya. Maksudnya alergen yang utama gitu, aeroalergen. Jadi alergen yang terhirup oleh pernafasan. Dan biasanya berulang atau biasa. Jadi misalkan kalau misalkan biasanya ada anak yang alergi debu gitu atau bulu kucing gitu. Ketika paparan pertama atau kedua itu tidak menyebabkan asma, hanya misalkan bersin-bersin saja atau alergi saja. Tapi ketika paparan tersebut berulang atau terbiasa dengan paparan itu dan ternyata itu menimbulkan alergen, ya, alergen adalah benda asing gitu ya. Namanya benda asing, maka tubuh akan menghasilkan antibodi ya. Antibodi imunoglobulin E. Makanya kenapa ketika paparan berulang itu akhirnya timbullah asma. Ya, ini juga tipe asma ya. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik ya. Triggernya apa? Ini sudah ada di sini. Bisa polen dari hewan peliharaan, dari debu gitu ya. Nah, ini kalau yang intrinsik exercise berlebihan, infeksi ya. Kemudian adanya bahan kimia yang terhirup atau merokok gitu ya. Atau cuaca dingin dan beberapa obat-obat tersebut sehingga dia mempengaruhi kontrol dari sistem saraf otonom gitu ya. Kalau yang berdasarkan intrinsik atau alergi itu dia menghirup alergen tersebut gitu dan akhirnya memicu pengeluaran spesifik antibodi di sel mastosit ya. Jadi nanti timbul granul-granul dan akhirnya hipersensitivitas. Selanjutnya adalah patofisiologi dari asma ini ya. Pada keadaan asma itu yang terjadi apa saja? Yang pasti tadi sudah singgung adalah inflamasi. Inflamasi itu terjadinya pembengkakan ya atau penebalan dari jalan nafas. Kemudian terjadi bronkokonstriksi. Kalau tadi sudah ada penebalan ya, jalan nafas jadi penebalan karena ada inflamasi dan bronkokonstriksi berarti lingkaran ya. Nah, seperti ini kan yang normalnya ya. Lihat untuk yang normalnya itu lingkarannya diameternya segini. Ya, ketika terjadi
asma itu lingkaran dari bronkusnya, dari otot bronkusnya menjadi lebih menciut atau mengecil. Itu yang disebut dengan bronkokonstriksi ya. Jadi menyempit. Kemudian adanya peningkatan sel goblet ya. Jika terjadi peningkatan sel goblet, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya hipersekresi mukus. Tadi mengapa jadi sesak? Pertama ada inflamasi ya, karena adanya eosinofil ini sel imun terjadi inflamasi, kemudian diameternya mengecil, itu sudah sesak. Ditambah adanya hipersekresi mukus, adanya cairan kental di dalam bronkus. Itu juga menambah terjadinya kesesakan ya, atau jalan nafasnya jadi lebih kecil lagi. Terjadi hiperresponsivitas yang tadi ya biasanya kena debu biasa aja gitu ya, setelah paparan berulang terkena debu jadi asma. Dan remodeling saluran nafas, pada akhirnya kejadian ini itu irreversible atau tidak dapat kembali lagi menjadi normal gitu ya. Nanti kita bahas juga. Ya ini hampir sama ya gambarnya ya. Oke, selanjutnya adalah patofisiologi dari asma ini. Inti dari patofisiologi asma adalah terjadinya inflamasi. Ya, jadi inflamasi adalah kunci untuk perubahan patologis pada asma. Kita lihat di sini dari luar ya, dari pernafasan itu ada antigen yang masuk. Kemudian antigen ini akan terhirup dan mengaktifasi sel mastosit dan T helper 2. Mereka akan menginduksi produksi mediator radang. Mediator radang apa saja? Sel mastosit itu menghasilkan mediator histamin dan leukotrien ya. Jadi ada jumlah histamin dan leukotrien yang cukup banyak pada asma. Kemudian karena mastosit ini juga melepaskan mediator, T helper juga melepaskan mediator yang disebut dengan interleukin. Nah, kalian coba ingat-ingat lagi di pelajaran imun ya, bahwa interleukin ini ada yang proinflamasi, ada yang anti-inflamasi. Nah, untuk interleukin 4 dan 5 itu adalah yang proinflamasi ya. Interleukin 4 dan interleukin 5 itu nanti akan bermuara ke sumsum tulang ya, untuk menghasilkan sel imun. Sel imun apa yang terjadi, yaitu pematangan yang namanya eosinofil. Setelah eosinofil matang, ya dia meninggalkan sumsum tulang, memasuki aliran darah. Kemudian eosinofil ini merasa bahwa ada sesuatu nih gitu ya, ada radang, ada alergi nih di paru-parunya gitu. Dia eosinofil masuk ke apa ini endotelium ya, atau ke sistem pernafasan kita, ke bronkus kita melalui ini, melalui yang namanya selektin ya, dia masuk selektin, berikatan masuk gitu ya. Akhirnya banyaklah eosinofil di dalam paru-paru kita ya. Jadi ini ya, kematangannya terjadi di sumsum tulang. Nah, sudah masuk, kita lanjut ke gambar yang ini ya. Ya, tadi histamin dan leukotriene, interleukin, kemudian akhirnya menghasilkan yang namanya eosinofil. Nah, pada keadaan asma ini khas sekali ya, bahwa jumlah eosinofilnya itu sangat banyak dibandingkan dengan jumlah histamin dan leukotriennya. Nah, eosinofil masuk ke sel bronkus. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh eosinofil ini? Itu bisa terjadi hiperresponsiveness pernafasan. Terjadi hipertrofi otot, terjadi dekomposisi matrik. Dekomposisi matrik itu menyebabkan terjadinya fibrosis atau kerusakan atau jaringan parut gitu ya, kerusakan di sel bronkus, sehingga jadi gangguan pernafasan ya yang permanen. Kemudian eosinofil juga menyebabkan peningkatan sel goblet, nantinya peningkatan mukus. Ya, ini adalah faktor resiko dari asma atau penyebab asma atau apa sih
yang dapat menyebabkan terjadinya asma. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah genetik ya. Genetik inilah yang mempengaruhi adanya asma atopik ya, atopik atau alergi bronkus ya. Jenis kelamin juga biasanya di wanita itu lebih banyak dan pada masa dekat menstruasi gitu ya. Terjadi hiperaktivitas dari bronkus. Kalau faktor lingkungan adanya alergen, bisa makanan-makanan tertentu, obat-obat yang menginduksi kontrol sistem saraf otonom, psikologis ya, jadi stres gitu juga bisa terjadi asma ya. Lingkungan dan polusi, udara, olahraga, ya exercise yang berlebihan tentu saja, dan adanya perubahan cuaca. Tadi obat ya, obat-obatan juga bisa menyebabkan terjadinya asma. Seperti RF aspirin, NSAID, terutama inhibitor COX. Coba perhatikan lagi ya, ingat-ingat lagi apa saja itu. Inhibitor COX, kemudian alpha blocker gitu ya. Kenapa alpha blocker? Nanti kita bisa lihat, dan obat-obat yang menginduksi bronkospasme atau yang menyebabkan bronkospasme. Pengawet ya, hati-hati kalau kebanyakan pengawet, terutama sulfit dan benzalkonium klorida, itu juga bisa memicu terjadinya asma. Makanan, ini adalah makanan yang dapat memicu alergen ya, seperti kacang, telur, produk susu, royal jelly, seafood, ya ini yang tinggi protein. Kemudian yang memperparah asma itu bisa ketika terjadi infeksi pernafasan seperti terjadi influenza gitu ya. Biasanya kalau udah yang punya riwayat asma itu kalau sudah influenza atau sudah flu gitu ya, itu lebih mudah terpicu untuk kambuh gejala asmanya. Pneumonia ya karena ada infeksi di paru-parunya, jadi udah sesak karena pneumonia ditambah juga karena asma. Kemudian adanya virus. Faktor pekerjaan dan lingkungan ya. Ketika seseorang bekerja atau tinggal di lingkungan yang tercemar, terutama kadar ozon tinggi atau yang asap rokoknya banyak ya. Nah ini kadang-kadang sekarang ada banyak anak-anak yang asma itu tidak ada riwayat atopi dari keluarganya, tapi ternyata lingkungannya semuanya merokok gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan asma. Kemudian sulfur dan NO2 ini biasanya untuk para pekerja gitu ya, pekerja lapangan yang memang memproduksi atau yang ada cemaran sulfur dan NO2-nya. Kemudian ini biasanya di yang apa ya, pekerjaan yang pekerjaan berat yang kayak mengeruk apa ya, gunung gitu ya, terutama yang ada sulfur, atau yang kerja di daerah Gunung Merapi gitu ya. Kalau NO2 biasanya yang bagian gas gitu ya, SPBU atau kerja di migas gitu ya. Nah itu bisa ada kemungkinan terpapar NO2 jika memang SOP-nya kurang baik ya. Kemudian stres, depresi, dan faktor psikososial dalam asma ini juga bisa memicu terjadinya asma. Adanya rinitis dan sinusitis ya. Kemudian adanya gastroesophageal reflux yang terjadi nocturnal asma ya, karena GERD ini kan menekan gasnya itu menekan diafragma sehingga mempengaruhi juga fungsi dari paru-paru. Nah, tadi juga saya sudah sebutkan hormon perempuan atau pada masa premenstruasi. Nah, gejala asma sendiri apa sih gejala asma? Kalau cuma sesak aja, misalkan kita juga kalau lagi batuk gitu ya, lagi sakit batuk itu kan sesak juga ya. Sesaknya karena banyak mukus di dalamnya gitu ya. Tapi kalau gejala asma itu khas dan biasanya kejadiannya berulang. Kalau batuk, ketika batuknya sudah selesai ya sudah gitu ya, sembuh lagi. Nah, kalau asma itu sampai kesulitan bernafas ya, kesulitan bernafas dan
batuknya itu terkadang hanya di malam hari terutama atau memburuk ketika malam hari. Nafasnya cepat dan dangkal, ini karena sesak ya. Jadi nafasnya lebih cepat karena membutuhkan oksigen yang lebih cepat tapi dangkal gitu ya karena sesak itu. Nafasnya berbunyi, mengi ya karena terjadi bronkokonstriksi jadi timbul kalau kalian selang kalian pencet gitu ya itu pasti lebih ada suaranya gitu ya dibandingkan selang air gitu dibandingkan dengan jika selangnya lubangnya lebih besar. Nafasnya terengah-engah, retraksi dada dan nasal faring ya. Ini kalau kondisinya buruk, cemas ya karena sulit menangkap oksigen, gelisah, dan hipoksemia untuk asma yang lebih berat ya. Jadi sampai wheezing tadi yang mengi, batuk, nafasnya pendek, kemudian detak jantungnya lebih kencang ya karena kan jantung juga berusaha mengedarkan oksigen gitu ya lebih banyak, difficult breathing ya, lebih susah bernafas, terus wajahnya pucat gitu ya karena kekurangan oksigen ya. Kemudian kesulitan bernafas dan dadanya itu kayak yang berat gitu ya, kayak yang ditekan atau dipukul gitu ya. Nah, diagnosisnya seperti apa? Lebih dari satu gejala mengi, sesak, batuk, dan dada terasa berat terutama pada orang dewasa. Ya, jadi kalau misalkan hanya batuk berdahak saja dan sesak itu nggak sampai mengi atau dadanya itu nggak terlalu terasa berat ya. Umumnya lebih berat pada malam hari atau awal pagi hari. Jadi terkadang siang-siang itu seperti yang sehat ya atau cuman kayak batuk biasa. Tapi kalau malam hari atau awal pagi yang udaranya lebih dingin itu gejalanya kambuhan. Ya kambuhnya biasanya malam atau pagi hari ya. Gejala bervariasi menurut waktu dan intensitas, bisa dicetuskan awalnya gitu, jadi tidak langsung asma itu pada saat flu, aktivitas fisik terlalu berat, ya adanya pajanan alergen tertentu gitu ya, perubahan cuaca, nah, emosinya gitu ya, atau iritan seperti asap rokok atau bau yang menyengat. Nah, makanya pada pemeriksaan fisik itu kadang-kadang normal gitu ya, seperti normal biasa, tapi ekspirasinya terlihat lebih memanjang dan menginya kadang terdengar saat ekspirasi saja atau tidak terdengar juga, gitu bisa ya. Nah, diagnosisnya itu gejala utamanya tadi, sesak napas, batuk, kandida geda, menginya itu episodik dan bervariasi. Jadi tidak terlalu 1 kali 24 jam atau 1 kali seminggu terus gitu ya, tapi ada waktu-waktu tertentu yang kambuhan. Kemudian bisa dicek pemeriksaan fisiknya dan untuk lebih ditegakkan lagi pemeriksaan penunjang seperti fototoraksnya, depan normal atau hiperinflasi, ada arus puncak ekspirasi, APE-nya menurun, tapi setelah dicoba pakai menggunakan bronkodilator itu jadi meningkat. Ya, berarti itu karena asma. Atau volume ekspirasi paksanya itu kurang dari 75% dan setelah pemberian bronkodilator jadi meningkat, jadi sembuh gitu ya. Karena memang obat utama untuk asma ini adalah bronkodilator. Kenapa? Bronkodilator adalah obat yang dapat melebarkan kembali ya otot dari bronkosnya gitu ya, merelaksasi gitu. Nah, untuk diagnosis penunjangnya tadi spirometer. Spirometer ini seperti ini ya. Parameternya adalah peningkatan FEV ketika sudah diberikan bronkodilator. Nah, jadi dicek gitu ya FEV-nya, jadi volumenya itu nanti di sini ada angkanya gitu ya untuk spirometer itu kalian hembuskan volume ekspirasi. Ini sudah di advisement juga ya, sudah dipraktekkan. Jadi volumenya jadi meningkat gitu setelah diberikan bronkodilator ya.
Kemudian selain itu bisa juga menggunakan peak flow meter. Yang dilihat adalah variabilitasnya ya. Nah, ini adalah klasifikasinya berdasarkan derajat keparahan. Jadi, untuk asma ini nanti ya obatnya gitu ya, pilihan pengobatannya itu tergantung dari klasifikasi ini. Apakah pasien tersebut masuk ke dalam intermittent ya, asma intermittent, persisten ringan, persisten sedang, atau persisten berat. Bisa dilihat dari gejalanya, apakah terjadinya bulanan, misalkan 1 kali 1 bulan gitu ya, atau mingguan, atau harian, atau malah terus-menerus gitu ya, persisten berat. Jadi harian juga setiap hari terus-terus gitu ya. Kemudian dan gejala pada malamnya, lihat ya, apakah gejala malamnya itu kurang dari 2 bulan, lebih dari 2 bulan, lebih dari 1 minggu ya, atau sangat sering, dan dari nilai FEP dan APE juga variabilitas ya. Jadi nanti kalian biasanya kalau di soal itu tentukan dulu ya, atau di soal sudah ditentukan gitu ya, apakah pasien tersebut intermittent, persisten, ringan, sedang, atau berat, dan jadi baru bisa pilih guideline terapinya yang mana gitu ya. Nah, tujuan untuk terapi asma itu menghilangkan dan mengendalikan gejala asma. Jadi, gejala asma itu bisa dihilangkan ya, bisa sampai sembuh gejalanya, tapi asmanya sendiri itu masih tetap ada gitu ya. Asal tidak terpicu oleh faktor resikonya, maka tidak akan timbul gejala. Yang kedua adalah mencegah eksaserbasi akut. Ya, kemudian jadi asma itu ada asma yang kronis ya, yang terjadinya itu sedikit demi sedikit tapi berjangka gitu ya, atau lama. Kronis itu kan lama ya Kak, karena memang asma kan tadi tidak bisa disembuhkan. Kalau eksaserbasi akut atau asma akut itu adalah kejadian ketika pasien itu benar-benar sesak dan harus dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Ya, sesaknya tidak bisa ditanggulangi dengan obat asma biasa. Kemudian meningkatkan dan memanfaatkan paru seoptimal mungkin ya. Pada keadaan asma itu fungsi paru-parunya juga bisa menurun atau bisa jadi rusak gitu ya lama-lama kalau sering gejala asmanya kambuh. Mengupayakan aktivitasnya normal, termasuk exercise. Jadi, mengupayakan seseorang yang penderita asma itu bisa beraktivitas dengan normal. Menghindari efek samping obat, berarti ini kita pilih obat dengan seminimal mungkin ya, atau kombinasi untuk menurunkan dosis. Kemudian mencegah terjadinya keterbatasan aliran udara, airflow limitation yang irreversible. Tadi sudah saya singgung, itu keadaan asma itu aliran udaranya atau si kerusakan di otot bronkusnya itu bisa irreversible atau tidak bisa kembali seperti normal. Makanya terapinya itu berusaha mencegah irreversible ini terjadi ya. Makanya ketika serangan itu diobati secepatnya. Dan mencegah kematian karena asma. Ini sering terjadi ketika ada kejadian eksaserbasi akut dan tidak ditangani langsung ke rumah sakit gitu ya, karena nanti jadi kekurangan oksigen dan akhirnya bisa hipoksia dan kematian, terjadi kematian. Oke, kita masuk ke tata laksana terapi asma ya. Tata laksana terapi asma tentu saja ada terapi non farmakologi juga ya, dan juga ada terapi farmakologi. Untuk terapi farmakologinya itu dibagi menjadi 2 lini terapi. Ada untuk pengobatan, tata laksana untuk pengobatan asma akut atau asma eksaserbasi akut, dan untuk asma kronis. Untuk tata laksana secara non-farmakologi itu harus edukasi kepada pasien dan keluarga. Edukasi apa saja yang perlu diinformasikan gitu ya. Yang pertama adalah tentang alergen atau faktor risikonya ya.
faktor resiko dari terjadinya asma ya, baik yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Ini harus diinformasikan. Kenapa? Karena untuk penyakit asma ini tidak bisa hanya diobati saja, gitu ya. Tidak bisa hanya diobati saja, tapi harus dicegah, ya. Ini tuh sebagai langkah pencegahan. Ya, pencegahan agar apa? Agar tidak kambuh lebih parah lagi dan agar ketika sudah sembuh itu tidak kambuh lagi gitu ya. Misalkan ini harus diidentifikasi gitu ya. Apa namanya? Faktor pencetus ini ya, identifikasi karena apa pemicu asmanya. Misal tadinya itu asmanya jarang kambuh semenjak pelihara kucing gitu, jadi sering kambuh. Nah, berarti kan itu alergennya itu misalkan dari bulu kucingnya gitu ya. Atau misalkan sebelumnya tidak kambuh tapi setiap ngerokok pasti jadi lebih parah gitu. Nah, berarti kan pemicunya adalah asap rokok gitu ya. Makanya di sini harus berhenti merokok, pola hidup yang sehat, menghindari udara dingin karena pada keadaan asma itu hmm, memang lebih parah ketika udaranya dingin karena pada keadaan udara dingin itu udara yang terhirup itu kan eh, lebih dingin ya. Kalau lebih dingin itu kan menciutkan dari ototnya gitu ya. Itu menegangkan dari ototnya sehingga akan lebih sesak. Kemudian harus bersama juga dengan kegiatan fisik seperti senam asma. Intinya untuk menjaga kebugaran dan melatih otot bronkusnya itu untuk bekerja dengan normal gitu. Nah, tujuan terapinya apa untuk terapi farmakologi? Tadi ada asma akut dan asma kronis. Pada keadaan asma akut itu untuk memperbaiki kondisi hipoksemianya, mengendalikan obstruksi jalur udara dengan cepat ya, karena ini kan lagi sesak banget dan jika tidak ditangani dengan cepat maka bisa timbul sampai kematian gitu ya. Mengurangi kambuhnya obstruksi jaluran udara yang parah, pengembangan rencana tindakan jadi agar tidak terjadi eksacerbasi lagi gitu ya. Nah, untuk tujuan terapi dari asma kronis itu adalah menurunkan kerusakan dan menurunkan resiko. Seperti kalau kerusakan mencegah gejala batuk dan sesak, terus mencegah terjadinya penggunaan inhaler yang eh, tidak berfrekuensi gitu ya, menjaga fungsi paru-paru, menjaga tingkat aktivitas normal, dan ini harus konsul dengan keluarga pasien. Menurunkan resiko, mencegah berulangnya eksacerbasi dan meminimalkan rawat jalan rumah sakit, mencegah kehilangan fungsi paru-paru dan meminimalisir efek merugikan dari terapi tersebut, efek sampingnya gitu. Karena penggunaan asma ini kan kalau terus-terusan kambuh harus terus-terusan menggunakan obat ya, otomatis akan menimbulkan efek samping. Nah, untuk pengobatan asma sendiri itu terdiri dari obat yang untuk pengontrol dan obat untuk pelega. Ya, obat pengontrol ini dapat digunakan untuk harian. Ya, jadi ketika seseorang sakit asma itu memang harus sedia obat pengontrol di rumahnya ya sebagai basis penggunaan jangka panjang untuk mengontrol gejala asma terutama melalui efek antiinflamasinya. Kemudian ada obat pelega ya. Ini digunakan jika diperlukan yang kerjanya cepat. Misalkan serangannya lagi terjadi gitu ya, lagi sesak. Itu untuk mengobati bronkokonstriksinya dan meringankan gejala untuk terapi akutnya. Nah, ini contoh obat-obatannya ya untuk terapi farmakologi tadi ada obat pengontrol dan obat pelega nafas ya. Untuk obat pengontrol itu yang kerjanya biasanya cepat gitu ya.
seperti kortikosteroid inhalasi, kemudian kombinasi kortikosteroid dengan agonis beta 2 kerja panjang, kemudian leukotrien, reseptor antagonis, antikolinergic kerja lama, dan metilsantin ya. Dan untuk pelega nafasnya itu golongan short acting beta agonis atau SABA dan antikolinergic kerja singkat atau sama. Untuk obat tambahannya bisa terapi anti IgE ya, karena tadi salah satu yang memicu terjadinya asma adalah pengeluaran imunoglobulin E ya karena alergen. Bisa juga menggunakan kortikosteroid oral atau sistemik ya. Jika memang inhalasi itu tidak cukup efektif, terapi anti interleukin 5 tadi sudah kita bahas ya, patofisiologinya itu salah satunya adalah karena pengeluaran interleukin. Jadinya pengeluaran interleukin, jadi kita hambat interleukinnya, dan terapi spesial seperti spesifik penotip dan intervensi di pusat spesialistik. Ya, kita akan mulai masuk ke guideline terapinya ya untuk asma kronis ya. Sebenarnya untuk guideline terapi asma yang baru terdiagnosa juga masuk ke asma kronis. Maksudnya gimana? Kita lihat misalkan. Nah, jadi untuk melihat guideline terapi ini, lihat dulu umurnya ya. Jadi pasiennya itu umur berapa. Nah, kemudian baru bisa mengklasifikasikan. Misalkan pasiennya baru terdiagnosa gitu ya. Terdiagnosanya pasiennya itu intermittent atau persisten ya. Nah, ini bisa misalkan persisten ringan gitu ya, dengan gejala-gejala ini baru kita ke pengobatannya. Nah, ya ini adalah klasifikasi untuk pengobatan asma. Jadi misalkan pasien tersebut umurnya di antara 0 sampai 4 tahun, klasifikasinya adalah persisten ringan. Berarti untuk pengobatan persisten ringan itu gunakan step 2 ya. Step 2 ini. Ini adalah step by step untuk pasien anak 0 sampai 4 tahun ya. Untuk persisten ringan ya, untuk daily medication-nya tadi kalau ringan pakainya yang step 2 yaitu low dose ICS atau dosis rendah dari inhalasi kortikosteroid ya kalau masuknya ke step 2. Begitu juga kita lihat step 3-nya apa. Nah, kemudian nanti ada step 4 ya untuk klasifikasi asma yang lebih berat biasanya ya. Ada step 5 sampai step 6 gitu ya. Nah, untuk mengontrolnya juga itu biasanya kalau sudah tidak ada gejala diturunkan dosisnya sedikit demi sedikit, itu jika asmanya terkontrol selama kurang lebih 3 bulan. Atau bisa naikkan stepnya gitu ya. Jika memang ada perburukan gitu ya. Jadi misalkan tadi pasiennya kan 0 sampai 4 tahun ya, kemudian dia diberikannya dosis rendah dari inhalasi kortikosteroid. Jika 3 bulan tersebut asmanya terkontrol, turunkan dulu. Jadi jangan langsung di stop gitu ya. Turunkan dulu ke SABA. PRN itu adalah kalau dibutuhkan ya. SABA itu adalah short acting beta agonis. Ya, nanti bisa dilihat apa yang termasuk golongan SABA, apa yang termasuk golongan inhalasi kortikosteroid. Jadi, kalau tadi pasiennya pertama terdiagnosa di step 2 atau pada saat bergejala itu di step 2, itu lihat selama 3 bulan baru turunkan ke step berikutnya gitu, yang lebih rendah. Begitu juga kalau semakin parah, naikkan ke step yang lebih tinggi ya. Seperti itu untuk melihat tata laksana dari asma.
Dan jangan lupa ya, pasiennya harus diedukasi atau keluarganya harus diedukasi dan lingkungannya itu harus terkontrol untuk menghindari pemicu atau faktor resiko yang dapat menyebabkan asma. Begitu juga dengan klasifikasi asma untuk anak-anak 5 sampai 11 tahun ya. Jadi nanti ketika ada soal atau ada pasien gitu ya, lihat dulu pasiennya itu umurnya berapa. Ya karena nanti dari diagnosanya juga ada agak sedikit berbeda dan pengobatannya juga agak sedikit berbeda ya. Kalau untuk anak 5 sampai 11 tahun itu udah diukur fungsi paru-parunya ya. Kalau anak kurang dari 5 tahun kan belum bisa gitu ya untuk disuruh niup dan lain-lain ya. Nah, klasifikasinya juga sama ya. Ada step 1, step 2, step 3 atau 4, step 5 atau 6. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kalian hafalkan untuk step by stepnya. Ya, yang perlu kalian hafalkan adalah secara umum, kayak tadi. Secara umum, step 1 itu dikasihnya SABA. Ya. Secara umum, step 2 itu dikasihnya ICS atau inhaled corticosteroid. Ya, ini juga kan sama ya, medium corticosteroid, step 4, step 5, dan step 6 ya. Jadi obat intinya saja dan contoh obatnya apa ya. Kalau memang nanti soalnya lebih kompleks gitu, nanti pasti si guideline terapi ini akan disertakan di soal gitu ya. Ya, sama ya. Misalkan dia semakin parah, naik ke step berikutnya. Kalau ternyata terkontrol, turun ke step di bawahnya. Untuk 5 sampai 11 tahun sudah ada yang menggunakan levotrian reseptor agonis dan long acting beta agonis ya, jika asmanya itu lebih berat gitu ya. Obat-obatannya apa saja itu harusnya sudah hafal ya waktu mata kuliah farmakologi toksikologi gitu ya. Dan kenapa dipilih obat-obat ini, maksudnya kenapa obat ini bisa mengobati asma gitu ya, tapi nanti kita akan bahas sedikit. Ini adalah untuk lebih dari 12 tahun ya, jadi diagnosanya ada sedikit perbedaan, sebenarnya mirip ya. Dan ini step by stepnya juga sama, ada 6 step. Nah, ini yang sering digunakan ya, karena rata-rata itu yang ditanyakannya adalah soal ini. Kamu kan ya, step satunya pakai SABA, step 2-nya low dose ICS, atau walaupun ada alternatif lain, medium NCS, ada kombinasi juga gitu ya. Nah, ini bisa dihafalkan. Itu adalah untuk terapi asma kronis atau asma yang baru terdiagnosa ya. Untuk selanjutnya adalah guideline terapi untuk asma akut atau asma eksaserbasi akut biasanya disebutnya ya. Jadi ada eksaserbasinya sebenarnya di sini. Eksaserbasi akut atau episode akut ya. Jadi intinya adalah ini sesaknya itu sangat tinggi gitu ya, sangat sesak gitu ya. Dan progresif, disertai batuk, mengi, dada sakit ya. Pokoknya ini asma yang tahap lanjut gitu ya, yang memang butuh penanganan khusus. Nah, tata laksananya itu ada 2 tata laksana ya, yaitu tata laksana ketika pasien diantar atau ya ke fasilitas gawat darurat atau vaskes terbatas, atau pasien langsung ke IGD ya. Ketika fasilitasnya terbatas seperti klinis, itu bisa diberikan dulu inhalasi agonis ketia singkat seperti SABA, atau inhalasi kortikosteroid atau kortikosteroid oral, kombinasi dosis rendah ICS dengan onset cepat laba, dan harus dievaluasi responnya seperti apa. Nah, untuk di IGD itu harus diberikan oksigen ya, bisa langsung diberikan oksigen, bisa dengan
SABA atau sama yang kerjanya singkat ya biar cepat terkondisikan. Bronkokonstriksinya bisa kombinasi SABA dan sama, inhalasi kortikosteroid atau langsung diberikan kortikosteroid sistemik atau diberikan turunan metilsantin ya aminofilin teofilin dan harus dievaluasi juga pengobatannya. Ini tata laksana yang lebih lengkap ya sesuai bagan. Jadi pertama tentu saja dievaluasi dulu ya untuk pernafasannya seperti apa, sirkulasinya seperti apa, breathingnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ada gejala seperti yang kebingungan atau yang sudah mengarah ke gejala berat, itu biasanya dikonsulkan untuk di ruang ICU dan mulai diberikan SABA dan oksigen. Dan biasanya kalau sudah sampai tidak sadar itu dilakukan intubasi. Tapi kalau misalkan hanya saja yang berat ya, kita evaluasi apakah masuknya ke asma ringan atau sedang atau ke asma berat ya dengan ciri-ciri berikut. Dan ada obat-obatannya. Rata-rata memang digunakan SABA dulu ya. Kemudian dilihat ya setelah penggunaan obat ini dilihat dievaluasi itu seperti apa dengan nilai perkembangan pengukuran fungsi paru ya nanti bisa kelihatan dari nilai FEV atau PEF-nya itu dia masuknya kemana ya derajat sedang atau tetap berat. Kalau derajat berat biasanya harus dirawat di rumah sakit. Kalau derajat sedang bisa direncanakan untuk pulang jadi hanya sampai IGD saja. Bisa dievaluasi dengan nilai APE dan FFP dan juga melihat dari saturasi oksigennya berapa. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam terapi asma. Nah, yang pertama adalah jika asma tidak terkontrol dengan baik, itu tahap terapi naik ya, seperti yang tadi ya, stepnya itu naik. Jika asma terkontrol dengan baik ya, tadi setidaknya 3 bulan, itu stepnya bisa turun. Kemudian jangan lupa edukasi pasien dan kontrol lingkungan dibutuhkan setiap tahap ya karena memang penyakit asma ini dibutuhkan pengobatan yang rutin dan harus environment atau lingkungannya itu mendukung gitu ya seperti tidak adanya alergen. SABA digunakan untuk mengatasi gejala, intensitas penggunaannya tergantung keparahannya ya pada dosis rendah, sedang atau tinggi. Dapat dilakukan sampai 3 kali penggunaan dalam interval 20 menit. Maksudnya kalau misalkan pakai inhaler, itu gunakan SABA 1 kali semprot misalkan. Nah, ketika belum merasa lebih baik 20 menit kemudian itu boleh diulang sampai 3 kali penggunaan. Kemudian peningkatan penggunaan beta agonis ini yang lebih dari 2 hari dalam seminggu itu mengindikasikan asma tidak terkontrol dengan baik. Berarti harus dievaluasi lagi untuk pengobatannya. Nah, kita mulai ke obat-obatnya ya. Ini sebenarnya review dari kuliah farmakologi ya. Jadi agonis beta 2 itu berfungsi sebagai bronkodilator karena dia bekerja dengan menduduki reseptor beta 2 adrenergic. Masih ingat ya, beta 2 adrenergic itu sifatnya adalah bronkodilatasi. Nanti kita lihat juga. Jadi mekanismenya itu agonis beta 2 akan menstimulus reseptor adrenergic. Ya, dia menempati reseptor adrenergic, kemudian mengaktifasi adenyl siklase, meningkatkan siklus AMP intraseluler, akhirnya terjadi yang namanya relaksasi otot polos. Nah, agonis beta 2 ini ada agonis beta 2 lokal dan sistemik. Yang sifatnya lokal itu hanya bekerja pada saluran nafas saja ya. Biasanya dalam bentuk inhalasi ini digunakan untuk mengurangi keparahan obstruksi ya. Sifatnya selektif dan sangat efektif. Untuk sistemik itu
harus hati-hati efek sampingnya. Ada hipokalemia, hiperglikemia, takikardia, kardiak ya, ini sistemik dalam bentuk oral ataupun injeksi misalkan. Nah, tadi kan SABA dan LABA ya. SABA itu adalah short acting beta 2 agonis, contohnya adalah salbutamol dan terbutalin. Kalau yang long acting itu salmeterol dan formoterol nama obatnya ya. Nah, untuk SABA ini biasanya digunakan untuk penanganan episode bronchospasmus irregular atau intermittent ya. Dan biasanya untuk first line terapi penanganan asma akut. Nah, untuk mengatasi gejalanya. Kemudian kalau untuk laba itu sebagai kontrol tambahan ya. Jadi untuk maintenance ya, obat maintenance yang biasanya diberikan dengan ICS atau inhalasi kortikosteroid ya dalam dosis rendah atau dosis sedang, dan biasanya tidak digunakan untuk asma akut ya karena tidak efektif karena dia perlu lama ya 20 menit untuk terjadinya onset dan 1 sampai 4 jam untuk terjadinya bronkodilatasi. Jadi untuk serangan akut itu lebih baik pakai SABA. Nah, ini adalah selektivitas golongan beta 2 agonis ya. Semuanya memiliki agen-agen ini memiliki selektivitas ke beta 2 agonis, tapi kita juga harus memperhatikan selektivitasnya ke beta 1 ya. Beta 1 itu nantinya hubungannya ke jantung. Isoproterenol dan metaproterenol itu sudah jarang digunakan karena dia tidak selektif ke beta 2 saja, tapi ada efek juga ke beta 1. Jadi yang digunakan sekarang adalah yang albuterol, yang di Indonesia terbutalin, formoterol, terol, dan salmeterol. Ini adalah potensinya ya, memang untuk metaproterenol itu potensinya bagus ya, tapi dia tidak selektif ke beta 2 ya. Jadi nanti efek samping beta 1-nya lebih banyak juga gitu. Kemudian nah ini untuk onsetnya ya. Proteksinya berapa lama, durasinya ya, ini onset. Kemudian nah ini adalah sediaannya ya, salbutamol itu ada yang tablet, ada yang inhaler ya. Nah, albuterol dan terbutalin ini termasuk SABA, lihat dari durasi jadi bronkodilatasi dan durasi proteksinya. Kemudian untuk yang tadi formoterol dan salmeterol itu termasuk golongan LABA karena durasi bronkodilatornya itu lebih lama dan proteksinya juga sebenarnya lebih jamnya lebih lama ya, di jam ke-6. Nah, ini saya review lagi sedikit mengenai alfa dan beta adrenergic. Tadi obat-obatan untuk bronkodilator ya, sebagai bronkodilator atau efeknya bronkodilatasi itu adalah golongan beta 2 ya. Kita kenapa harus pilih yang selektif ke beta 2? Karena kalau dia juga mempunyai efek di beta 1 itu bisa mempengaruhi jantung ya, terjadinya takikardia gitu ya. Padahal dia tidak membutuhkan obat untuk takikardia, meningkatkan kardial kontraktilitas, jadi meningkatkan denyut jantung, meningkatkan rilis serenin gitu ya. Jadi efek sampingnya itu lebih banyak, makanya kita lebih milih yang selektif ke beta 2. Yang selanjutnya adalah antikolinergik ya. Antikolinergik juga ada sediaannya, ada yang berupa inhaler ya, dan ada yang berupa untuk nebulizer. Antikolinergik ini adalah inhibitor kompetitif di reseptor muskarinik atau di parasimpatolitik. Gitu. Efeknya bronkodilatasi hanya pada kondisi
friksi yang dimediasi oleh kolinergik. Bronkodilator ini efektif, tapi potensinya tidak sekuat beta agonis ya. Karena waktu untuk mencapai bronkodilatasi maksimumnya itu lebih lama dibandingkan si SABA ini gitu ya. Jadi rata-rata antikolinergik itu kombinasi. Contoh obat antikolinergik adalah ipratropium bromide ya. Ini yang sebenarnya udah short acting ya, yang sudah cepat. Inhalasi ipratropium bromida ini sebagai terapi tambahan ya, tadi sudah disebutkan bahwa karena dia kurang berpotensi itu biasanya digunakan kombinasi sebagai terapi tambahan pada asma akut yang parah ya, yang ketika diberikan agonis beta 2 saja itu tidak mempan. Interaksi obatnya juga jarang terjadi. Ya ini kita reminder ya untuk sistem saraf otonom ya, untuk membuktikan ya kenapa obat antikolinergik ini bisa digunakan untuk terapi asma sebagai bronkodilator ya. Kalian masih ingat bahwa sistem saraf otonom itu ada sistem saraf yang simpatik dan parasimpatik. Nah, parasimpatik itu adalah reseptornya reseptor kolinergik dan simpatik itu reseptornya adalah reseptor adrenergik ya. Kalau kolinergik ya kita lihat langsung ke obat asma ya atau ke yang bagian paru ya. Jika suatu zat itu menempati reseptor kolinergik, yang terjadi pada paru-paru adalah terjadinya kontriksi bronkus ya. Makanya kita pakai antikolinergik. Jika antikolinergik berarti efeknya kan akan berkebalikan ya. Karena dia antikolinergik, maka efeknya adalah bronkodilatasi atau dilatasi bronkus. Ya makanya kenapa obat antikolinergik bisa diberikan sebagai bronkodilator. Selanjutnya adalah golongan metilsantin. Metilsantin ini bisa berfungsi sebagai bronkodilator dan sebagai antiinflamasi. Metilsantin itu mekanismenya dapat mengurangi pelepasan mediator sel mastosit ya. Kemarin tadi sudah dijelaskan bahwa sel mastosit itu salah satu faktor pemicu munculnya alergen ya yang dapat menginduksi bronkokonstriksi juga. Kemudian menurunkan pelepasan protein dasar eosinofil ya. Kita tahu juga eosinofil ini adalah sel imun utama yang menyebabkan terjadinya asma. Kemudian menurunkan proliferasi limfosit T, menurunkan pelepasan sitokin sel T, ya ini juga yang pelepasan sitokin itu akan melepaskan mediator-mediator inflamasi dan sel imun gitu ya, dan mengurangi eksudasi plasma ya. Jadi ini mekanismenya kombinasi gitu ya, tidak efektif dalam bentuk aerosol biasanya, makanya digunakannya secara oral atau intravena. Dan hati-hati, golongan metilsantin ini itu indeks terapinya sempit. Jadi jika melebihi dosisnya sedikit itu bisa berbahaya. Contoh obatnya adalah yang terkenal theophylline ya, dan garam theophylline yang bernama aminofilin. Nah, hati-hati untuk efek samping theophylline itu dapat menstimulasi otak, saluran cerna jantung ya. Efeknya sama seperti kafein, dapat menyebabkan tremor dan kecemasan. Jadi banyak pasien yang mengeluhkan ketika diberikan theophylline itu dia jantungnya berdebar dan jadi bergetar gitu ya. Nah, hati-hati juga kalau golongan metilsantin ini terutama theophylline itu di metabolismenya di CYP1A2. Ya, diingat lagi jika di metabolisme di hati di CYP tertentu itu dia bisa berinteraksi di fase metabolisme ya. Banyak berinteraksi dengan banyak obat itu bisa terjadi interaksi. Selanjutnya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid ini berfungsi sebagai antiinflamasi. Gimana dia sebagai antiinflamasi? Itu dapat meningkatkan jumlah reseptor beta 2 ya. Tadi kan reseptor beta 2 itu bronkodilatasi ya.
dan respon terhadap stimulus reseptor beta 2-nya ditingkatkan juga. Kemudian bisa mengurangi juga produksi mukus, kemudian mengurangi bronchial hyperresponsiveness, dan mengurangi adanya udema dan eksudasi yang terjadi pada asma. Sediaannya ada corticosteroid inhaler ya. Dia mengobati inflamasi secara lokal, bisa untuk terapi jangka panjang asma persisten. Nah, hati-hati untuk efek merugikan yang bersifat lokal. Jadi kalau dalam penggunaan lama yang namanya kortikosteroid itu, walaupun sedianya inhalasi, itu dapat menyebabkan efek samping. Biasanya terjadi oropharyngeal candidiasis. Nah, bagaimana cara menghindari terjadinya oropharyngeal candidiasis? Itu bisa dengan cara menggunakan spacer device. Ya, ini aja spacer. Jadi, inhalernya itu tidak langsung ke mulut ke pasien ya, tapi pakai spacer dulu ya. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan, dan biasanya juga setelah menggunakan inhaler itu direkomendasikan untuk mencuci mulut gitu ya. Nah, selain inhaler, kortikosteroid juga ada yang sistemik. Biasanya digunakan untuk terapi asma yang tidak merespon sepenuhnya terhadap inhaler beta agonis yang sudah dicoba setiap 20 menit sekali selama 3 kali. Nah, penggunaan jangka pendek itu boleh ya, biasanya hanya 10 hari. Nanti selanjutnya adalah dilanjutkan dengan corticosteroid inhaler. Untuk penggunaan jangka panjang itu pakailah dosis efektif yang terendah ya, karena harus hati-hati mengenai toksisitasnya. Nah, biasanya juga hanya 1 kali sehari gitu ya, atau selang 1 hari. Jadi hari pertama dan hari ketiga, hari ke-5 gitu ya. Jadi selang 1 hari. Ini adalah contoh sediaannya yang corticosteroid inhaler dan sistemik. Yang biasa digunakan inhaler itu kalau di Indonesia beclometasone, budesonide, fluticasone, mometasone itu suka ya. Kalau yang sistemik yang paling sering digunakan untuk asma itu adalah prednisone dan methylprednisone ya. Sebenarnya dexamethasone juga bisa, cuman terlalu berlebihan gitu ya. Jadi prednisone dan methylprednisone itu biasanya cukup untuk penyakit asma gitu. Oke, obat selanjutnya adalah mastocyt cell stabilizer ya. Jadi fungsinya tentu saja untuk menstabilisasi membran sel mastosit. Nanti efeknya adalah membrannya tidak pecah ya. Membran sel mastositnya tidak pecah sehingga granul-granul alergennya itu tidak keluar. Jika tidak keluar ya tentu saja tidak akan terjadi tidak tidak akan terjadi alergi gitu ya. Nah, biasanya ada yang menggunakan inhaler dan oral ya. Inhalasi bagi pasien yang terbangun dari tidur disebabkan asma, biasanya asma musiman dan asma yang jelas alasannya ya. Jadi memang hanya digunakan itu untuk yang tahu gitu bahwa ini tuh asmanya karena alergi gitu ya. Jadi asma yang sudah tahu penyebabnya memang karena salah satunya pengaruh dari sel mastosit. Inhaler yang biasa digunakan adalah cromolyn ya kalau yang di Indonesia, tapi ini juga jarang. Yang banyak ada adalah yang sediaan oralnya, terutama ketotifen. Ya, obat lain yang bisa diberikan adalah antagonis leukotrien ya. Kita tahu bahwa sel mastosit juga salah satunya adalah mengeluarkan leukotrien ya. Dan leukotrien ini itu gimana caranya kita cegah agar tidak terikat dengan reseptornya. Makanya kita reseptornya itu kita berikan antagonisnya ya, jadi sehingga leukotriene tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Karena jika leukotriene ini berikatan dengan reseptornya itu bisa terjadi peradangan ya, dan dia menghasilkan granul-granul protein yang merusak sel bronkus.
Contohnya, untuk leukotriene adalah Zafir Lucas dan Montel Lucas ya. Dia akan mengurangi tadi proinflamasi dan mengurangi efek dari bronkokonstriksi. Biasanya digunakan pada pasien dengan asma yang persisten karena dapat meningkatkan paru-paru, fungsinya paru-paru, mengurangi terbangun di malam hari, mengurangi penggunaan beta 2 agonis ya. Tapi leukotriene antagonis ini tidak bisa mengatasi untuk asma akut ya. Karena dia harus diminum dulu secara teratur, bahkan ketika periode asmanya atau gejala asmanya sudah ini gitu, sudah hilang ya. Jadi memang efeknya itu tidak cepat. Yang terakhir adalah obat omalizumab ya. Ini merupakan obat rekombinan antibodi ya, terutama untuk anti IgE, karena kita tahu salah satu penyebabnya terjadinya asma itu ada asma atopik ya, itu adalah timbulnya imunoglobulin E ya. Jadi mekanismenya dia mencegah keterikatan IgE pada sel mastosit dan basofil sehingga akhirnya tidak terjadi pelepasan mediator oleh paparan alergen. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk asma alergi ya, yang memang sudah dicoba tidak dapat diatasi dengan inhalasi kortikosteroid pada tahap step 5 dan 6 ya, dan hanya digunakan sebagai terapi tambahan. Nah, sebenarnya di Indonesia ini masih sulit ya ditemukan ya. Dia karena digunakannya secara subkutan, tapi subkutannya itu dia sudah ada aplikatornya, jadi seperti insulin gitu ya, jadi sudah bisa menyuntik sendiri. Makanya masih jarang digunakan di Indonesia. Ya, cukup ya untuk kuliah farmakoterapi tema asma ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ketika nanti bekerja ya atau ada keluarga yang menanyakan gitu, jadi sudah mulai terbuka dan tahu gitu ya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.